Bayangkan jika besok pagi kita tak lagi bangun. Bukan mimpi, bukan cerita, tapi kenyataan. Kita tak lagi ada di dunia ini. Kita sudah terbujur kaku, dibalut kain putih, dan semua urusan dunia selesai. Tapi yang belum selesai adalah pertanyaan-pertanyaan dari langit. Dan bagian paling menakutkan dari kematian bukan saat nyawa lepas dari tubuh, melainkan ketika kita sadar bahwa kita tak bisa kembali. Setiap rakaat sholat yang sengaja kita tinggalkan, setiap kata menyakitkan yang tak sempat kita hapus dengan maaf, setiap peluang amal yang dulu kita abaikan begitu saja akan terputar ulang sangat jelas satu persatu, dan kita mengingat semuanya dengan detail. Tapi tangan dan kaki ini sudah tak bisa berbuat apa-apa. Mulut kita terkunci, tapi tangan yang dulu kita gunakan untuk memegang ponsel dan kaki yang dulu kita paksa melangkah ke tempat maksiat, merekalah yang akan bersaksi kepada kita. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka, tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan menjadi saksi terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Saudaraku, di dunia ini kita bisa menyembunyikan aib, kita bisa mencitrakan kebaikan, tapi di akhirat semua akan ditampilkan tanpa sensor, tanpa editing, dan kita tidak bisa mengubah endingnya. Lalu bagaimana caranya kita tidak bisa berakhir dengan penyesalan? Mari kita belajar dari kisah para pendahulu kita. Dulu Umar bin Khattab pernah menjadi sosok yang paling keras terhadap Islam. Tapi ketika cahaya iman menyentuh hatinya, dia tidak memilih untuk menyesal berlarut-larut. Beliau menebus masa lalunya dengan amal. Beliau berdiri di barisan terdepan dalam perjuangan, dalam doa, dalam kebenaran. Umar bin Khattab bahkan pernah berkata, "Hisablah dirimu sebelum kamu dihisab." Karena beliau tahu yang paling rugi bukanlah orang yang punya masa lalu kelam, tapi mereka yang tidak mengubah masa depannya. Lalu lihatlah Ka'ab bin Malik, seorang sahabat yang jujur. Beliau absen dalam perang Tabuk. Bukan karena malas, tapi karena menunda. Dan penundaan itu membawanya pada penyesalan. Tapi beliau tidak membuat alasan. Beliau datang kepada Nabi dengan kejujuran, dan Allah pun menerima taubatnya. Karena selama kita masih hidup, pintu taubat masih terbuka. Yang jadi masalah adalah ketika pintu itu tertutup dan kita baru sadar ingin kembali. Allah menceritakan tentang orang-orang yang berkata setelah mati, "Qala rabbirji'un, ya Rabb, kembalikan aku ke dunia, la'alli a'malu sholihan fima taraktu, agar aku bisa berbuat amal soleh yang dulu aku tinggalkan." Tapi jawabannya hanya satu, "Kalla innaha kalimatun huwa qailuha." Sekali-kali tidak, itu hanya kata-kata yang dia ucapkan. Saudaraku, selama kita masih bisa bernafas, berarti kita masih bisa memohon ampun. Jangan tunggu sampai besok, karena esok mungkin tidak akan datang. Mulailah dengan 1 rakaat malam ini. 1 kalimat maaf kepada orang yang pernah kita sakiti. 1 keputusan untuk menjauhi maksiat yang selama ini kita anggap sepele. Karena kalau tidak dimulai dari sekarang, kapan lagi? Dan jangan pernah meremehkan dosa-dosa kecil. Karena kadang seseorang masuk neraka bukan karena dosa besar, tapi karena ia meremehkan dosa-dosa kecil.
lalu membiarkannya menumpuk. Kita bisa berpura-pura di hadapan manusia, tapi tidak di hadapan Allah. Ingat, kita tidak tahu kapan giliran kita. Hari ini mungkin bisa terasa biasa, tapi bisa jadi ini adalah hari terakhir kita sebagai hamba yang hidup. Jadi sebelum semuanya terlambat saudara, sebelum hidup jadi tayangan ulang yang tak bisa diedit, mari bersimpuh, mari kembali, mari bertaubat. Allah tidak melihat seberapa gelap masa lalu kita, tapi seberapa sungguh-sungguh kita ingin berubah hari ini. Bismillah.